lagi di channel Pedagang Power Tools. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Oke, langsung aja ke videonya. Di video kali ini gue akan ngasih info tentang mesin las listrik. Langsung aja. Kata las sendiri adalah sebuah teknik penyambungan besi dengan cara dibakar. Sedangkan mesin las listrik adalah mesin yang digunakan untuk menyambung besi yang sumber dayanya didapat dari tenaga listrik. Pada awalnya, teknik pengelasan bukan dengan listrik, melainkan dengan gas. Teknik pengelasan ini disebut dengan teknik pengelasan karbit, yaitu menggunakan gas acetylene yang dibakar. Dengan menggunakan mesin las listrik, ini adalah teknik las busur listrik. Karena teknik las listrik dari mesin las listrik ini adalah menggunakan nyala busur listrik yang diarahkan ke permukaan logam yang disambung. Nah, ada juga nih sejarah mesin las listrik. Berdasarkan penemuan benda-benda sejarah, dapat diketahui bahwa teknik penyambungan logam telah sejak zaman prasejarah. Misalnya, pembrasingan logam, paduan emas tembaga, dan pematrian paduan timbal dan timah. Menurut keterangan yang didapat, telah diketahui dan dipraktekkan dalam rentang waktu antara 3000 sampai 4000 sebelum Masehi. Alat-alat mesin las dipakai secara meluas setelah alat tersebut digunakan dalam praktek oleh Bernardes pada tahun 1985-an. Dalam pembangunan yang pertama, Bernardes memakai elektroda yang dibuat dari batang karbon atau grafit. Karena panas yang timbul, maka logam pengisi yang terbuat dari logam yang sama dengan logam indul mencair dan mengisi tempat sambungan. Dan pada tahun 1989, Zerner mengembangkan dengan cara pengelasan menggunakan las listrik yang dihasilkan oleh dua batang karbon. Sedangkan Slaviano adalah orang yang pertama yang menggunakan kawat logam elektroda yang turut mencair karena panas yang ditimbulkan oleh busur listrik sekitar tahun 1892-an. Dan kemudian Schilberg menemukan bahwa kualitas sambungan las menjadi lebih baik apabila kawat elektroda logam yang digunakan dan dibungkus dengan terak. Kalian pada tahu kan terak itu apa? Kalau kalian udah tahu, kalian tulis di kolom komentar. Oke, jadi terak itu adalah ampas leburan logam yang berupa timah, besi, baja, dan sebagainya yang mengandung logam. Oke, di sini juga ada macam-macam jenis las listrik, macam-macam mesin las listrik. Jadi mesin las listrik ini saat ini semakin beragam tipenya atau jenisnya karena memang banyaknya kebutuhan dari manusia yang semakin banyak dan beraneka ragam akan jenis mesin las lainnya. Yang membedakan dari beberapa macam mesin las ini adalah dari segi arus listriknya atau kelistrikannya. Setiap tipe atau jenis mesin las sangat berbeda-beda. Setiap tipe atau jenis mesin las ini memiliki fungsi dan kelebihan yang berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya di lapangan kerja. Yang pertama ada welding AC atau yang arusnya bolak-balik. Mesin las listrik arus bolak-balik memperoleh busur nyala dari transformator, di mana dalam mesin ini arus dari jaring-jaring listrik dirubah menjadi arus bolak-balik oleh transformator yang sesuai dengan arus yang digunakan untuk mengelas. Sehingga mesin las ini disebut juga dengan mesin las transformator. Kelebihan mesin las AC yang pertama, perlengkapan dan perawatannya lebih murah. Yang kedua, kabel massa dan kabel elektroda dapat ditukar untuk mempengaruhi hasil yang sama. Untuk mempengaruhi yang dihasilkan. Yang ketiga, nyala busur kecil sehingga mengurangi timbulnya keropos pada rigi-rigi las. Kekurangan dari mesin las AC yang pertama, tidak dapat dipengaruhi untuk semua jenis mesin las, untuk semua jenis elektroda. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk mengakses, untuk mengelas
semua jenis logam. Terus juga ada welding DC atau arus yang searah. Arus listrik yang digunakan untuk memperoleh nyala busur listrik adalah arus yang searah. Arus yang searah ini berasal dari mesin berupa dinamo motor listrik ke arah. Dinamo mesin las DC ini dapat digerakkan oleh motor listrik, motor bensin, motor diesel, atau alat penggerak lainnya. Kelebihan dari mesin las DC ini, yang pertama, nyala busur listrik yang dihasilkan lebih stabil. Dua, setiap jenis elektroda dapat digunakan pada mesin las DC ini. Tiga, tingkat kebisingan sangat rendah. Keempat, dapat digunakan untuk mengelas plat yang tipis. Terus kemudian ada welding AC atau DC, arus bolak-balik dan ke arah. Mesin las jenis ini mampu digunakan untuk pengelasan dengan arus searah maupun pengelasan dengan arus yang bolak-balik. Mesin las ini biasanya juga disebut dengan mesin las ganda yang mampu transformator satu fase dan sebuah alat perata dalam satu unit mesin. Keluaran arus bolak-balik diambil dari terminal lilitan sekunder transformator melalui regulator arus, dan arus yang searah diambil dari keluaran alat perata arus. Pengertian keluaran arus bolak-balik atau satu arah dapat dilakukan dengan mudah, yaitu hanya dengan memutar alat pengatur arus dari mesin las. Kelebihan dari mesin las AC atau DC ini, yang pertama, lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk pengelasan arus bolak-balik maupun satu arah atau searah. Dan yang kedua, lebih fleksibel untuk digunakan pada bermacam-macam jenis pekerjaan. Oke? Jangan lupa buat kalian yang lagi nyari mesin las listrik yang terbaik dan berkualitas, gak usah harus jauh-jauh karena kami pedagang Power Tools menyediakan semua jenis mesin perkakas yang sobat-sobat pedagang butuhkan. So, tunggu apa lagi? Langsung aja cek di link deskripsi. Oke, sekian dulu untuk info di video kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Pencet juga tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Saya Feby, see you!